Ngomongin soal makanan Itali, nggak cuman pasta ataupun cappuccino, tapi juga ternyata ada gelato. Bacanya mesti kayak begitu, kata salah satu foundernya yang bikin gelato buatan Indonesia atau tepatnya dibuat di Bali, yakni Fruta Gelato. Ini unik banget karena kalau misalnya kita ngomongin soal gelato dari Itali, mungkin rasa vanila, rasa coklat, rasa pistachio adalah hal yang biasa. Tapi dia bikin yang khas Indonesia, yakni rasa daun kelor, rasa kecombrang. Bentar lagi, atau mungkin udah ada nih, kunyit, dan asam jawa atau tamarin. Ini orang gila mana yang bikin gelato rasa kunyit, rasa daun kelor, bunga telang, kecombrang. Tak lain dan tak bukan adalah Ari Editya, CEO dari Fruta Gelato. Mas Ari, apa kabar? Masya Allah. Masya Allah. Itu perkenalannya oke nggak tuh? Oke. Oke, ini menarik banget karena ketika orang ngomong gelato, ya dari Itali. Ini gelato dibuat di Bali, ada yang rasanya rasa Indonesia. Kecombrang, daun kelor, bunga telang, dan lain sebagainya. Awal mula kepikiran bikin gelato dengan sentuhan Indonesia tuh awalnya gimana, Mas? Oke, terima kasih sebelumnya nih, undangannya luar biasa datang ke sini. Kalau ditanya kenapa di awalnya, memang kita awalnya karena keresahan dari kita melihat bagaimana gelato itu menjadi konsumsi publik gitu di Bali ya terutama ya. Ya. Itu sampai orang ngantri-ngantri hanya karena mau makan gelato gitu ya. Terus keresahan kita yang pertama, karena kalau tagline kita kan pertamanya salah satunya adalah halal gelato dari Halal gelato. halal gelato dari Bali, halal gelato pertama dari Bali. Sehingga itu menjadi keresahan pertama buat kita. Terus untuk mengangkat rasa Indonesianya, maka rasa-rasa tadilah yang kita ingin ciptakan supaya inspirasi itu juga kebawa sama orang-orang di Indonesia supaya tahu ini gelato memang buatan kita gitu ya. Oke. Jadi salah satunya yang membuat kita adalah keresahan terhadap tadi gap orang mau punya gelato halal, mau ngerasain gelato yang halal, karena masih ada ketakutan gitu ya, sehingga itulah menjadi keresahan pertama buat kita. Tapi menarik banget sih, ini gelato halal pertama di Indonesia atau di dunia? Wih, masya Allah. Ya kalau ditanya sebenarnya halal itu adalah cara kita bermain. Ya, cara kita bermain, bagaimana kita masuk pasar supaya dikenal. Karena kalau saya lagi-lagi ngomong masalah Italian gelato seperti yang dibilang, atau premium gelato, nomor 1 gelato dan lain-lainnya, maka sudah banyak orang yang bermain di sana. Oke. Kalau saya tetap bermain di sana, maka tidak Sama dikenal. aja. Kita jadi nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya. Tapi ketika kita masuk pasar yang itu, maka kita di kolam yang pertama. Oke. Pada saat itu belum ada, walaupun mungkin pada saat itu juga sudah ada yang halal, cuman tidak bermain dengan USB itu. Oke. Maka USB itu kita angkat. Tapi ini menarik banget sih, berarti Fruta Gelato selain juga mengeksplor rasa-rasa asli Indonesia juga Betul. merupakan gelato yang halal certified. Dan berarti selain halal certified, itu justru malah menjadi USP. Jadi gelato halal pertama di Indonesia dan siapa tahu juga di dunia. Ya kan? Amin. Amin. Nah, tapi ketika semakin banyak kompetitor nih, Betul. Mas Ari, terus walaupun mungkin mereka juga tidak halal certified, mereka tidak menjual itu sebagai unique selling proposition mereka, masih relevan nggak di tengah kompetisi yang semakin ketat gelato halal itu? Ya, rasanya kalau dilihat masih relevan atau tidak, sampai sekarang sih kita masih dikenal seperti itu ya. Artinya bahkan banyak pelanggan kita hanya pengen datang ke resto kita gitu, atau ke tempat kita di Bali gitu ya, mau ngerasain. Sehingga Ada tuh? kalau ada yang jauh-jauh datang dari Jakarta atau dari Malaysia, waktu itu pernah datang hanya karena pengen kita mau nyobain rasa gelato yang halal itu seperti apa gitu, pengen tahu. Oh, Jadi salah satu yang kita rasa ini menjadi USB bisa dinaikkan dan rasanya masih tervalidasi gitu ya, ya kita naikkan dan kita konsistensi dengan oke. itu. Jadi ternyata pasarnya ada, justru malah besar, apalagi banyak orang yang datang ke Betul. Bali khusus untuk ngerasain gelato halal tuh kayak gimana ya. Tapi ini mungkin yang menjadi pertanyaan awam. Aku juga bertanya-tanya ini sebenarnya, apa sih beda antara gelato dengan ice cream? Kalau tadi secara bukan kasat mata tapi kasat lidah. Secara kasat lidah, Ya. rasanya lebih pekat. Cuman apa yang membedakan Mas antara gelato sama es krim sebenarnya? Tentu dari bahan. Kita nggak bilang kalau ada es krim yang menggunakan bahan premium, ada pasti. Tapi dari proses juga berbeda.
Karena kalau misalnya es krim, jelas bahan utamanya adalah krim. Sehingga ketika mesin itu berputar dan putaran lebih cepat, maka dia akan lebih mengembang. Namun gelato churningnya lebih lambat, sehingga membuat dia jadi lebih padat dalam prosesnya. Maka itu salah satunya yang membuat kita membeda adalah bahan plus prosesnya. Bahan-bahan yang kita gunakan pun bahan-bahan alami. Jadi misalkan buahnya emang gelondongan buah mangga gitu ya. Kalau misal kita gunakan pistachio gitu ya, memang pistachio. Namun dengan skala yang lebih besar tentu tidak lagi ke arah sana. Karena kita harus mikir bisnis prosesnya. Karena kalau kita tetap bayangin kalau misalnya ada 100 kilo pesanan, nggak mungkin kita ngupasin mangga satu-satu. Pegel juga kita kalau Jadi sekarang kita belinya buburnya. Jadi tetap mangga, kayak pure gitu, purenya. Tetap mangga tapi mangga. Itu diproses. Jadi bukan part kita lagi. Dulu di awal betul itu part kita untuk nunjukin memang betul nih. Tapi seiring bisnis makin besar, mungkin kita ngupasin mangga lagi segitu banyak. Sekarang pakai pure, tapi itu adalah pure memang benar-benar dari mangga, pistachio, vanila dan lain sebagainya. Nah kalau bahannya mereka pakai krim, kalau gelato susu murni, 100% fresh milk yang kita pakai. Fresh milk, nggak ada pengawet? Nggak ada, sampai sekarang sih kita nggak ada pakai pengawet. Jadi pure betul-betul dari susu murni yang kita pakai. Fresh milk yang kita pakai. Ini by the way, Fruta Gelato menarik sih, karena kalau misalnya berasal dari Bali, orang langsung percaya. Ya kan di sana marketnya lebih educated soal gelato gitu. Tapi Fruta ini udah masuk kemana aja, Mas? Ya, sekali lagi dengan izin Allah kita sudah sampai ke yang paling jauh ya, Sorong, Papua. Terus kita juga ada di Kalimantan. Kalau di Sumatera kita ada di Pekanbaru. Kalau di Jawa dan Jakarta, Malang, Jogja, Bandung, Jakarta juga sudah ada. Jadi kalau untuk tempat produksinya kita sudah ada 2. Jadi di Bali dan di Jakarta. Which is Jakarta itu lebih kepada research and development. So di Jakarta ini lebih research and development. Katanya juga masuk ke hotel, ke restoran. Yes, karena di awal memang kita dikenalnya sebagai supplier. Jadi di 2020 ketika kita berdiri, memang waktu itu kita inisiasi awalnya adalah mensuplai. Maka dari situ dikenal lah. Akhirnya kita tumbuh dan besar dikenalnya sebagai supply gelato. Dan pada saat itu kita untuk menguatkan profil kita mulai masuk ke brand-brand resto yang memang pada saat itu masih buka pada saat zaman pandemi. Setelah itu karena dikenal di kalangan resto dan mulailah kita masuk merambah ke circle lebih jauh lagi. Hotel bintang 5. Tapi ini Mas Ari ini orangnya hebat banget loh, karena bisnis gelato ini muncul justru malah di saat pandemi. Dan memang benar-benar memulai dari nol. Dia tadi cerita awal bikinnya adalah pakai wajan penggorengan ya Mas? Iya. Kamu mengalami masa-masa itu. Jadi tadi potong-potong buahnya memang beneran terjadi ya? Betul memang kita buat. Jadi di awal ketika kita membuat itu kan nggak mungkin ya, karena salah satu usaha yang dimulai dengan padat modal itu es krim. Karena sulit gitu, artinya golongannya es krim lah. Gitu. Mesinnya juga mahal. Udah gitu juga harus ada penyimpanan, logistiknya dan segala macamnya gitu, yang perlu dipikirkan lifetime-nya dan segala macam. Jadi ketika pertama memang kita mulai itu ya coba dulu siapa yang sudah punya premixnya. Kita bilang waktu itu premix ya. Jadi ketika kita riset pertama kali, ada salah satu peneliti dari IPB di Depok itu kita samperin ke sana. Kita datang, kita coba, tentu nggak langsung dengan mesin. Karena kalau kita langsung dengan mesin seperti itu, rasanya overpriced buat kita juga. Yaudah, waktu itu kita gunakan cara tradisional. Cara betul-betul tradisional. Penggorengan, di bawahnya es batu. Kalian aduk-aduk gitu? Iya, si premix, air, dan segala macam kita aduk-aduk. Wih, enak. Nyampe terus. Akhirnya kita coba tester ke kanan kiri, kok nerima. Wah, kayak seru nih. Udah, akhirnya kita bener pakai mesin rumahan dulu. Setelah mesin rumahan, itu waktu mesin rumahan itu masih yang ibaratnya kadar gula, kadar susu dan padatan bahan lainnya itu masih kepisah. Jadi masih kelihatan layernya. Oh iya, belum blend. Karena kan beda ya mesin rumahan gitu ya. Wah, ini gimana caranya? Akhirnya terus mengulik, akhirnya lebih belajar lagi sehingga lebih baik lagi campurannya, sehingga bahasanya lebih homogen lah. Ya, kalian lebih specialized lah ya.
Oke. Dan ketika justru malah pandemi dulu, ini yang bikin kalian diterima masuk ke restoran, hotel-hotel itu? Bismillah. Sekali lagi dengan izin Allah, sekali lagi waktu itu kita juga nggak berpikir ya, karena waktu pertama itu pikirnya konvensional. Waktu berdirinya kita setelah riset itu kita mikir ya udah buka outlet di pinggir jalan gitu. Namun dengan seiring waktu ketika kita dengar masalah pandemi, orang yang sudah mulai jatuh sakit dan segala macam mendadak itu, kita pikir nggak bakal datang ke Indonesia lah. Nggak bakal sampai. Bakal jauh banget rasanya, kok dari China bisa ke sini. Ternyata udah di Singapura, besoknya PPKM, panik kita. Ini gimana di situ? Iya. Itu jalanan di Bali betul-betul sepi. Padahal kalian habis buka outlet di pinggir jalan. Enggak, belum. Jadi mesin produksi itu udah kita punya semuanya. Waduh. Jadi ya udah, mau tidak mau jualannya door to door. Ah. Dari circle kita yang ada di handphone dulu. Karena kalau kita jualan biasanya kalau mulai bisnis yang paling mudah lingkaran A1 lah. Yes, kita jual ke mereka dulu. Ternyata nambah. Besoknya tetangga, kok nambah? Kok nambah lagi? Makin gede. Makin gede. Dari situlah mulai ini kayaknya terus nih. Akhirnya mulai kita pakai mesin agak besaran dikit. Setelah mesin agak besaran dikit, mulai kita kayaknya mampu nih kita. Mulai tempat penyimpanan, nambah ini, nambah itu. Rumah makin sempit ini. Pindah kita kontrak. Wow. Nah dari situlah begitu ngontrak, alhamdulillah salah satu angel investor kita datang melihat bisnisnya, kita presentasi. Karena kebetulan tim kita gitu ya semuanya profesional sebelumnya, artinya sudah pernah bekerja sehingga tahu how to present the product gitu ya, how to present their jobs, task and responsibility, sehingga percaya, confidence, oke, bisa kayaknya nih walaupun pada saat pandemi. Jadi pada saat itu kita narik reseller ke orang, mulai kita promo ke toko-toko walaupun pada saat pandemi orang nggak ada di jalan. Oke. Alhamdulillah ya, sekali lagi dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah ya, bukan kemampuan kita, namun kebesaran dari rahmat dan rezekinya, sehingga kita dimudahkan. Pada saat itu kalau orang tadi saya dengar juga cerita bahwa orang pada tiarap, kita justru pada saat itu justru lagi pengen bangun-bangunnya. Wow. Terus pengen nambah lagi, kayaknya harus lebih besar lagi nih, harus lebih besar lagi. Akhirnya itu tadi. Apa tantangan bikin gelato tanpa pengawet? Itu shelf time-nya berapa lama jadinya? Sebenarnya kalau ditanya es krim rata-rata 6 sampai 1 tahun. Jadi karena dia dibekukan di bawah 0 derajat sehingga shelf life-nya lebih lama. Oke. Jadi kalau ditanya ya asal kita bisa memaintain suhu seharusnya it will be safe. Aku pengen tanya, jadi Abang dan Mas Ari dan teman-teman semuanya bereksperimen soal rasa Indonesia, ya Betul. kan? Boleh sebutin rasa apa aja tadi? Kecombrang, kelor, Yang juara dunia kecombrang. juara dunia. Chef kita, partner saya, Chef Akbar, itu kemarin ikut di La Cuisine Competition World Championship, juara 2. Orang Itali Orang ketika Indonesia. ngerasain, Oh iya nggak, dong. orang Itali ketika ngerasain kecombrang gimana? Dia bilang. Unik karena kan ada rasa agak hints pedasnya. Ya itu aja. Jadi yang membuat menarik tambah asamnya karena harus dicampur sama bahan yang konotasinya lebih mudah di raspberry waktu itu kita campur. Jadi sehingga konotasi orang itu masih mudah untuk diinterpretasi. Sehingga kalau misalnya kita pakai raspberry kecombrang, orang tahu raspberry, tapi ada rasa hintnya. gitu. Oke. Gitu. Jadi kecombrang ini juara dunia, juara 2. Terus ada tamarin, Ya, asam Itu Jawa. salah satu hotel yang pakai. Salah satu hotel yang pakai. Saya nggak bisa sebut namanya. Nggak apa-apa. Dia takut dimarahin. Kunyit, Yes. bunga telang. Itu kemarin kita pakai di Jakarta Dessert Week kalau nggak salah. Oh, warnanya biru ungu gitu ya. Yes. Cantik banget nih. Kelor atau moringa. Ya, itu pernah juga kita pakai. Oh, rasa bakso ada nggak di Mas Ari? Somai. belum. ya? Tapi artinya gini, Indonesian Heritage bunga atau buah itu kita mau eksplorasi di tahun ini, sehingga itu menjadi relevansi terhadap yang tadi kita bilang, bahwa kita juga pengen mengenalkan rasa-rasa Indonesia kepada dunia, nunjukin bahwa gelato kita dengan rasa seperti itu bisa juga. Jadi rasa-rasa yang mungkin tidak dikenal sebelumnya sama orang-orang di luar sana. Semoga ini menjadi ngangkat juga
Berarti kalau kayak durian gitu udah dong ya? Wah, itu mah dari pertama. Udah dari Karena pertama. itu listing pertama, artinya membuka bisnis juga harus membuat orang mudah untuk dikenal. I see. Mas Ari tadi juga ngejelasin soal bahan-bahan dan salah satu bahan utamanya adalah susu murni. Yes. Ya kan? Kenapa memilih Greenfields untuk bikin gelato fruta ini? Susu segar. Susu segar. Wih. Susu segarnya udah gitu padatannya. Karena gelato sendiri kan padat ya. Jadi kalau penjelasan teknisnya mungkin yang lebih tahu chef gitu ya. Tapi kalau dari kita memang kita taunya salah satu rantai pasokan juga yang penting. Karena semakin berkembangnya terus mitra-mitra kita bertambah, kalau rantai pasokannya itu putus, maka akan berbeda rasanya. Oh. Jadi susu segar itu salah satu yang membantu rasa dan creamy-nya si gelato ini bisa kita dapetin. Artinya susu Pairing-nya segar buat susu segar 100% itu penting 100%. banget buat. penting. Karena Gelato. itulah yang kita tunjukkan kepada orang bahwa gelato ini 100% bahan-bahannya asli. Ya, Dan ya, ya. susunya Greenfield kalau bisa dilihat di labelnya pun itu 100%. Ya, ya. Sehingga 100% fresh milk is one of the options that we look for. That you use, ya, ya, ya. Oh wow, menarik banget ya. Tapi kalau dibanding susu yang lain, pernah coba nggak misalnya ngebandingin Greenfield dengan beberapa pilihan susu yang lain? Pernah atau enggak? Dan bedanya jadinya gimana tuh? Kalau ditanya pernah, namanya eksperimen ya, tentu pernah. Tapi sekali lagi ketika kita ketemu match-nya, oh ini yang rasa creamy-nya. Bahkan dengan kadar gula yang lebih rendah, kita masih bisa dapat tekstur yang baik. Sehingga padatan yang tadi padatan Greenfield itu yang menjadi membantu kita juga untuk gitu. membentuk tekstur dari gelatonya. Loh, selama ini memang gula tuh fungsinya buat apa sih Mas kalau dalam gelato? Salah satu pengikatnya. Pengikatnya. Ya. Artinya biasanya kalau gula diturunin, Hmm. jadi rusak itu gelatonya, nggak terikat. Ya, harusnya seperti itu. Sehingga dengan bantuan krimnya ini membantu si gelato sendiri menjadi lebih padat. Jadi lebih sehat dong. Dah, insya Allah seperti itu. Oke, oke. Ini karena gelato yang aku pelajari lebih rendah lemak daripada betul. ice cream, dan apalagi kalau misalnya dibikin seri less sugarnya, which is my favorite, Yes. dengan bantuan dari Greenfield, ini tidak akan mengubah Tidak akan tekstur dan tidak akan mengubah rasa. Tetap Insya enak. Allah. Insya Allah konsistensi itu tetap kita jaga. Oke, jadi memang udah jodoh ya Fruta sama Greenfields masuk itu bareng. Oke. Apa yang kesalahan besar apa yang pernah terjadi? Yang ini merupakan kesalahan yang wah gila. Ini sangat merugikan, tapi di sisi lain ini adalah blessing in disguise. Kalau orang bilang kita itu apa ya dibilangnya? Dulu ketika mulai kita dibilangnya gila. Lu zaman pandemi orang lagi pada tidur, pada ibaratnya istirahat gitu ya. Ini malah sebaliknya. Itu kesalahan ya sebenarnya. Pada saat itu harusnya kita, ini sebaliknya. Justru pada saat itu kita malah tumbuh, dan justru pada saat itu kita malah lebih dikenal oleh masyarakat. Justru malah pas pandemi. Justru pas pandemi. Jadi kalau ditanya kesalahan yang menurut kita, justru inilah dia menjadi Titik turning balik. point ya. Yes. Wow. That's the turning point buat kita. Justru malah yang dikira kesalahan malah turning point. Karena banyak teman saya yang ngomong, jadi lu gila lu dijual es krim segitu mahalnya. Udah UMKM nggak dikenal sama orang, pasar lagi nggak ada, di jalanan nggak ada. Literally you cannot see any people walking around di jalanan di Bali. Jadi pada saat itu justru ya kalau dibilang karena banyak orang gitu yang ngomong gila lu mungkin. Oke. Oke, dari Bali. Sekarang outlet ada berapa Mas? Berarti total Mas Ari? Kalau banget ya. aktif outlet ada 100 lebih. Wow, Yes. 100 lebih. Yes. Gokil. Jadi merchant dan outlet ya. Jadi kalau outlets itu kita sebutnya yang ada fisik, ada brandnya itu cuma 3, baru 3. Semoga Allah berikan kemudahan sehingga di tahun ini bisa bertambah. Heeh. Kalau merchant, Yang kerjasama, yes, hotel, restoran, cafe itu, kafe. I don't know, maybe 130 over. 130, wow, wow. Oke, kalau misalnya ekspansi keluar Bali, ya kan, Mas tadi bilang sejauh Sorong, bahkan Kalimantan, terus 130-an merchant, tantangannya ada di mana? SDM-nya, konsistensi kualitasnya, atau apa Mas? Semuanya kayaknya. Semuanya tantangan. Jadi memang rasanya kalau dipisah-pisahin, kalau nomor satunya pasti kita bilang rantai pasokan. Karena itu tadi
kita harus mastiin susu ini sama dengan yang kita rasain di sana juga gitu kan. Atau bunga yang kita produce juga di sini, di sana juga ada. Ya. Yang grade-nya sama, jangan sampai grade-nya turun. Karena kalau grade-nya turun, ya rasanya akan berbeda. Rasanya akan berbeda, ya. Iya. Jadi itu yang buat kita menjadi sulit rantai pasokan ya. Jadi kita harus terus memantau itu. Selain itu juga tentu SDM kan beda-beda ya. Ada grade A, B, C gitu ya. Kalau bisa kita, ya itu salah satunya juga yang menjadi tantangan. Mungkin kedua dan ketiganya itu hal lain yang internal management yang biasanya kita selalu hadapi untuk pengembangan atau scale up. Itu like kalau ditanya ya hampir most of the things yang ada di elemen orang mengembangkan itu ada di situ. Jadi tantangannya ya semuanya lah. Kalau mau bisnis gelato, better franchise, kemitraan, atau privately owned? Kalau ditanya memulai bisnis gitu ya, kan nggak usah susah-susah. Karena kalau susah-susah, proven fact-nya juga lama. Ngebangun proven fact itu bukan sebentar. Iya. The day we start sampai the day they recognize our brands, it's taking about a year. Kalau orang nggak sabaran, rasanya punya uang, ya udah mending franchise atau kemitraan. Karena udah proven fact. Namun kalau mau suka tantangannya, mau ngebangun dari awal, then there's nothing to lose to start anything, you know. Karena itu menjadi pelajaran. Kalau yang bisa menganggap itu, tapi kalau udah biasanya mulai bisnis tuh orang yang udah expert tuh ya udah uang terakhir gitu kan, uang tabungan terakhir terus mau mulai, itu rasanya cari yang aman yang memang betul-betul di depan matanya dia. Oke. Karena tidak semua orang juga apa ya ditakdirkan untuk jadi founder atau bisa jadi founder. Kalau semua jadi founder, siapa yang kerja? Iya, siapa yang kerja, benar. Makanya tim Fruta juga membuka kesempatan untuk kemitraan ini ya. Tentu. Dan kemitraannya lebih ke misalnya landlord punya tanah, buka jadi outlet, atau kayak misalnya kalian chip in. Patungan kita punya outlet. We have several mall gitu ya, misalnya. kita punya several Model. ya, model dari yang bentuknya kemitraan dengan stand alone gitu ya. Tapi kita tidak pernah menyarankan untuk orang betul-betul melakukan stand alone karena tipikal bisnis kita itu adalah tipikal yang harus dibarengin sama Indonesia masih seperti itu ya. Masih harus dibarengi sama main dish. Main dish-nya. Misalkan main dish-nya adalah makanan Indonesia atau makanan Italian. Dan ini adalah pendamping. Yes. Which is kalau misalkan mau mudah seperti itu yang sudah ada ya di mall, di rumah sakit yang memang tenan-tenan sudah ada sehingga kita menjadi pelengkap atau added value, atau meniru dari kesuksesan yang sudah ada gitu ya. Misalkan if you have punya uangnya gitu ya, masuk ke taman-taman hiburan yang udah jelas people are coming to that place to spend money. Ya. Sehingga kita naruh gula di tempat kerubungan semutnya. Jangan sampai kita bukannya nggak mau stand alone, bukannya nggak mau ngebangun sendiri, tapi resikonya lebih gede. Yes, culture kita pun rasanya belum di sana. Orang keluar, bu, dek, jalan yuk makan es krim belum? Belum ya. Belum, rasanya belum. Mungkin kalau kopi udah. Itu kan oke lah. Tapi kalau kita rasanya belum sampai ke situ. Tapi kalau bisa habis makan terus ngeliat ada itu mungkin beli. Yes. Makanya strateginya adalah ke tempat di mana semut itu ada, karena yang dijual adalah barang manis. Masuk banget tuh, cocok banget tuh. Oke, sekarang kita ada di segmen rapid fire question, Mas Ari. Aku akan tanya singkat, Mas Ari jawabnya singkat. Nanti kita elaborasi at some point ya. Kompetitor obsesinya naik banyak. Ini ancaman atau validasi pasar? Kalau ditanya pasti dua-duanya. Tapi kalau dilihat harus prioritinya, ini justru kalau buat kita, we see that as the market is growing. People absorbing the product, gitu kan. It will be much more easier for us to introduce produk kita. Suka gue ini. Emang pendidikan pasar Indonesia soal gelato udah sampai mana? Segede apa? By numbers, I cannot tell. By numbers ya. Tapi kalau misalnya dilihat seperti penjelasan tadi yang saya bilang bahwa orang Indonesia belum sampai di taraf itu. Namun ketika mereka tahu ada produk sehat, which is sekarang atau mulai dari pandemi lah. Trennya lebih ke sehat. Which is kalau misalnya ditanya, ya kedekatan itu sudah mulai. Dan Indonesia sudah lebih familiar dengan bahan-bahan yang less sugar. Gak pakai pengawet, susunya murni. Inovasi rasa atau konsistensi
produk, mana yang lebih penting? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Tapi kalau tanya lagi mana lebih important, tentu konsistensi. Yes. Yang lebih kita jadi prioritas. Paling mudahnya kita ngeliat dari bisnis-bisnis lebih besar. Contoh si ayam-ayam itu atau si burger-burger itu. Yang dijual sebenarnya itu aja. Ya, tapi Cuman konsisten. Konsisten. Cuma untuk menjadi relevansi, mereka kadang ayam rasa bumbu rendang. Ayam rasa keju, dipakai artis K-pop. Tapi yang ditanya sama mereka, apa yang laku? Ayam. Ya, Udah itu aja. Ya. Main produknya ya. Ya, main produknya tetap. Oke. Kalau harga bahan baku naik, kualitasnya yang diturunin atau marginnya yang ditekan atau harga dinaikin nih Mas? Let's to be honest, kalau namanya orang mau bikin bisnis ya harus dapat profit lah ya. Kalau ditanya, tentu kita pengennya dinaikin harga, tapi to be realistic agak sulit. Ya, agak sulit kenapa? Karena pasarnya sendiri pun terkadang kalau misalnya kita naikin, walaupun ini hotel-hotel mewah gitu ya, kita udah masuk gitu ya, salah satu brand-brand terkenal gitu ya. Ya mereka nggak bisa absorb lagi karena mereka pikir udahlah ini kan added value doang buat investor gua. Jadi kalau misalnya itu justru mereka lari. Sehingga kalau misalnya tanya ya kita kadang-kadang harus mengurangkan margin. Makanya kalau tanya mana prioritinya, tentu konsistensi, tapi tidak mengurangi keuntungan kita kalau bisa. Iya. Ini segini berapa sih harganya? Depends. Karena kalau masuk rasa. Ya tergantung rasa dan tergantung tempat atau di mana mereka menjual. Ada yang menjual 40.000, ada yang menjual. Tapi kalau di store kita 20-an. 20 ribuan. 25 ribuan. 25 ribuan. Berarti kalau misalnya mau jajan langsung ke store-nya Fruit. Boleh, ditunggu. Oke. Tapi kalau di market ini bisa jadi 40 ribuan, which is reasonable loh untuk gelato. Ya. Iya kan? Itu dia makanya tergantung value-nya. Karena ini kan added value sebagai added value. Maka kita nggak pernah bilang kecuali own store ya, atau flagship store gitu yang kita bangun nantinya. Harganya maka sama. itu akan berbeda. Ya. Tapi kalau misalkan dia menjadi added value, misalkan kalau misalkan Mas datang ke Bali gitu ya. Ada di salah satu brand baju internasional lah. Di situ kita punya freezernya. Ya mereka jualnya agak tinggi karena mereka rasa lu datang bukan karena ada ini, tapi karena brand gua terus lu ngeliat ini diambil juga sama dia. Yes, that's the added value that we offer to our partners. Susu biasa atau susu premium kayak Greenfields? Wow, that's definitely. Kalau itu udah penjelasan tadi pun sudah menjelaskan bahwa pastinya fresh milk yang 100%. Greenfields ya. Yes, Greenfields. Clean label atau tanpa pengawet, itu idealisme atau keharusan sih Mas sebenarnya? Kalau gelato sepengetahuan saya dengan dia menidurkan bakteri baiknya gitu ya, you supposed to have lifespan 1 tahun. Kalau 1 tahun lu nggak bisa ngejual juga, I don't know how you run the business. Ya, yang masalah adalah marketing produknya ya kan. Itu dia. Berarti nggak ada alasan untuk produk gelato pakai pengawet ya, nggak ada alasan. Nggak ada lah, karena dengan kita nidurin si bakterinya itu udah membuat gelato itu sendiri, produknya itu sendiri menjadi lifespan lebih panjang karena tidak ada bakteri yang hidup. Jadi ini opsi untuk teman-teman yang mungkin pengen makan lebih sehat tapi tetap menikmati hidup kata mereka, tetap enak, yakni dengan gelato instead of ice cream. Kalau kata praktisi kesehatan? Aku praktisi hidup sih ya. Gelato sih. Iya. Yang less sugar, mungkin dark chocolate kali. Dark chocolate. Ya. Oke, terakhir saran buat anak muda. Jangan menganggap ini nambah-nambah kompetitor because you have challenges ya kan. Mas Ari kan tadi bilang you have challenges. Saran buat orang yang pengen terjun ke bisnis gelato apa Mas? Bisnis gelato atau bisnis pada umumnya nih? Bisnis gelato dulu. Oke. Kalau bisnis gelato rasanya tadi sudah panjang lebar saya jelaskan bahwa ini adalah bisnis yang menggunakan padat modal. Sehingga kalau padat modal membuat orang harus spend lebih banyak. Lebih mudahnya ya udah daripada repot-repot lu harus ngelakuin R&D dan segala macam, bermitra dengan kita. Namun kalau misalnya secara umum saya selalu punya analogi sedikit lebih beda daripada sedikit lebih baik. Kenapa? Kalau lebih baik itu artinya rasanya banyak orang standarisasinya beda-beda dan lebih baik itu subjektif banget. Dibandingkan beda. That's what exactly we are doing ketika pertama kali kita masuk ke pasar untuk menjadi pembeda di antara payung hitam lainnya, kita pakai payung warna kuning.
Wow, menarik banget ya. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Yes. Itu yang kenapa bikin Fruta beda, karena halal, susunya premium, terus harga juga very make sense, 25 ribuan. Unless you go to that hotel. Iya, pergi ke hotel atau apa itu yang mahal tempatnya sih. Sama service Again, charge-nya. the brand, yes. Ya, oke. Thank you banget Mas Ari Terima kasih buat banyak. sharingnya. Sukses Terima terus kasih. buat Fruta. Oke, terakhir sebelum Siap. kita pamit. 5 tahun ke depan, Oke. Fruta kayak gimana nih? We already have advance booking sebenarnya dari beberapa negara. Jadi saat ini kita sudah punya premix yang teman-teman juga sudah lebih mudah. Mungkin mantar kita yang di Kalimantan sudah bisa merasakan how they can price the cost gitu ya. Untuk di hotel-hotel juga sudah beberapa menggunakan premix kita. So 5 tahun ke depan kita ingin menghidupkan lagi industrinya sehingga bisa lebih dikenal, sehingga ada orang nanti ketika keluar hanya untuk menikmati gelato saja. That's the dream that we look forward. Iya, after 5 iya, years. iya. Jadi And going for more. keluar tidak untuk cari nasi padang atau warteg, tapi keluar khusus untuk cari gelato Atau kecombrang kita. atau kecombrang. Thank you Mas Ari ya. Terima kasih banyak. Oke, I'll see you in the next video. Bye bye.